Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan Pak Dona dan CVV melanjutkan pembicaraan tentang market update, ya. Nah, di market update kali ini, di part kedua ini, saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sebelumnya ada bertanya seperti apa, dan akan ada pembahasan saham-saham yang menarik. Nah, untuk yang belum nonton video part pertama, saya akan cantumkan di sini. Silahkan nonton dulu. Ya, yang bagi teman-teman yang ingin belajar tentang fundamental saham, saya juga akan cantumkan di sini. Silahkan juga ditonton juga, ya, biar teman-teman bisa belajar. Ya, jangan lupa bantu subscribe, share channelnya, dan bantu agar channel ini berkembang dan berguna buat Anda dan terus berkarya buat Anda. Oke? Ya, kita mulai videonya. Saya pengen nanya lagi nih ke Pak Dedi, Pak. Kemarin ada beberapa pertanyaan, Pak, yang mungkin bisa dibantu juga. Pak, bagaimana saham-saham media? Saya tertarik dengan grup MNC katanya, terutama MNCN dan BMTR. Ini pertanyaan dari Pak Egi. Di mana di masa pandemi, di mana orang-orang pasti lebih banyak di rumah dan nonton TV, tapi saham ini adem ayem aja. Kira-kira gimana ke depannya? Nah, gimana Pak pandangannya menurut Pak Dedi, Pak? Iya, pernah punya saham-saham seperti ini ya. Bimantara, BMTR sama MNC Group itu ya, sebenarnya valuasinya murah sekali gitu ya, apalagi BMTR murah sekali lah. Yang kedua adalah MNC itu juga murah, apalagi dia sudah melakukan turnaround. Sebenarnya saham-saham seperti ini tuh yang saya senengi gitu ya, seperti Tekim sama INKP, karena dulunya mereka sangat mengandalkan terhadap iklan dari TV konvensional, TV yang gratis itu pakai antena. Sekarang mereka sudah mulai monetisasi dari iklan-iklan di digital. Jadi channel-channel digital mereka luar biasa gitu ya, bagus gitu ya. Cuman ya prospeknya mungkin bagus, harganya murah. Cuman saya agak keganjal sama good corporate governance. Jadi saya belum bisa mendapatkan kepastian bahwa saya percaya sama manajemen MNC ini gitu. Jadi kalau kemarin dilihat berbagai berita selama setahun ke belakang mungkin gitu ya, ada dari pimpinan tertinggi akan mengakuisisi atau akan dibeli oleh ini gitu ya. Tidak terjadi. Terus yang kedua juga, waktu sebelum keluar laporan kuartal ke-1 katanya MNC tidak terpengaruh oleh COVID sehingga pendapatannya akan naik gitu kan, luar biasa gini. Kenyataannya di kuartal 1 drop 50%. So I don't trust them ya. Jadi saya keluar dari lebih baik saya mencari emiten-emiten yang lebih bisa dipercaya. Toh banyak pilihannya sekarang yang murah dan prospeknya bagus, dan ditambah dengan manajemennya yang mungkin bisa lebih dipercaya. Tapi silakan gitu, bisa jadi saya salah juga gitu ya, karena emang sebenarnya kan RCTI itu ya perusahaan-perusahaannya bagus gitu ya, walaupun sebenarnya juga SCTV itu sebenarnya sempat turun jauh, tapi ya sudah naik lagi karena ownernya buyback. So silakan, kalau saya sih enggak gitu ya, tapi silakan, saya bisa jadi salah. Tapi kan sempat juga kemarin untung juga hampir 100% ya Pak di MNC, Pak. Oke. Iya. Nah, Ci, kalau dari teknikalnya Ci, nih MNCN dan BMTR gimana nih Ci? Kalau kira-kira bagian yang mau minat? Lagi di support sih kalau saya lihat ya, dan masih ketinggalan sama SCMA kita lihat ya. Nih, tuh masih satu ya begini. Artinya apa tuh? Jadi masih belum menarik gitu artinya? Boleh, tapi ini kayak bisa kita jadiin saham rasa deposito, ini sehari 1%, 2%, beli di support, jual resisten, beli support, jual resisten gitu. Karena kan buat yang trading ya? Buat trading harian bisa nih, di supportnya 880, resistennya 910 kalau nggak salah. Bolak-balik di sini. Jadi kalau mau beli ya dekat-dekat 880 lah. 880, 870, nanti dekat 900 keluar. Bisa bolak-balik mondar-mandir lah kalau sementara ini, asal tetap bawahnya dijagain. Cuman berhubung ke supportnya dekat ya termasuk low risk ya kalau saya bilang. Ini MNCN. Kalau Bimantara ya mirip-mirip begini juga karena ini kan segeng ya.
Bimantara gini, tapi dia udah mulai break resistance tuh di sini. Tapi masih karakternya masih satu kayak begini. Beda sama SCMA. SCMA udah, kalau saham-saham yang orang-orang yang suka trend following, saham uptrend, ini pilihnya pasti SCMA. Udah kayak anak tangga kan, 1, 2, 3, base 3. Bisa 4-5 BC dia masih kuat nanjak gitu. Ini trend following. Kalau buat yang SMA satunya lagi ini masih ketinggalan. Ini udah jalan duluan, maksudnya si MNC masih ketinggalan. Gitu kalau mau compare dari SMA ke MNCN-nya. Oke. Terakhir kan MNC BMTR ini kan rencana saya baca tuh bakal ngadain private placement ya Pak. Tapi kan baru rapat ini, itu kira-kira ada efek nggak Pak? Seperti apa nih Pak? Apa positif negatif? Ya, Gimana? Dugaan saya kan karena ini kan buat mengejar insentif pajak dari pemerintah gitu ya, saham-saham kepemilikan publik yang berapa ya, di atas 40% gitu ya, akan mendapatkan pengurangan pajak korporasi gitu ya, sehingga profitnya akan naik gitu ya. Tapi ya pelaksanaannya apakah emang dia menyerahkan ke publik atau kemudian dimakan ada sendiri mekanisme ya? lah. Jadi ilusi ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Jadi ya saya motifnya ya Pak ya, kita juga harus perlu pedalami ya. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan juga Pak yang menarik juga, masih dari Pak Egi. Pak Andre, bagaimana pandangan mengenai upaya pemerintah yang sedang gencar menggaet perusahaan luar negeri untuk buka perusahaan di kawasan industri baru? Apakah akan memberi sentimen signifikan bagi emiten terkait seperti PTPP, DKK, mungkin juga Pegas, mengingat secara valuasi emiten-emiten tersebut lumayan murah? Iya betul. Jadi kan emang terkait dengan perang dagang, COVID gitu ya, ternyata ada banyak minat dari perusahaan-perusahaan atau negara, bahkan kayak Jepang itu mendorong agar banyak perusahaannya itu mengalihkan investasinya keluar dari Cina, ya kan? Tentu Indonesia menjadi salah satu tujuan. Yang kedua adalah Amerika, ya kan? Donald Trump sudah ngobrol sama Jokowi dan akan mengalihkan banyak perusahaannya katanya ke Indonesia. Saya lupa angkanya berapa, 27 atau, dan itu disiapkan oleh Jokowi atau pemerintah itu di daerah Brebes dan sebelahnya Kendal gitu, ada kawasan industri dimiliki oleh BUMN, itu ada 2 yang sedang disiapkan oleh pemerintah gitu dengan skema-skema yang sangat menguntungkan gitu, sehingga bisa bersaing dengan apa yang ditawarkan oleh Vietnam dan negara-negara lain ya kan, karena kan waktu kemarin relokasi perusahaan-perusahaan Cina, waktu kita ingat mungkin setengah tahun yang lalu, akhir tahun yang lalu, Indonesia nggak kebagian satupun dari puluhan itu, sebagian besar masuk ke Vietnam karena tawaran yang diberikan oleh Indonesia itu kalah menarik, sehingga sekarang pemerintah menyiapkan skema yang jauh lebih menarik dibandingkan apa yang ditawarkan oleh Vietnam. Nah, berita baiknya itu salah satu pihak BUMN yang akan diajak untuk menangani itu adalah PTPP. Gitu ya. Jadi bagi PTPP tentu akan mendapatkan lonjakan permintaan, cuman kita nggak tahu itu realisasi transaksinya kapan, apakah tahun ini, apakah tahun depan gitu ya. Tentu akan jadi booster buat PTPP. Di samping juga emang PTPP ternyata adalah BUMN karya yang kinerjanya paling baik selama pandemik di semester 1 ini. Jadi dia dari target kontrak dia bisa merealisasikan sekitar 70%. Sementara yang lain tuh jauh di bawah 50% gitu ya, kayak Wika itu mungkin cuma 20-30%, Adikarya dan Waskita juga rendah. Nah, PTPP ini termasuk yang tinggi. Jadi mungkin dia larinya cukup kencang gitu ya. Apakah pertanyaan masih bisa kita masuk ke situ? Sebenarnya masih ada peluang gitu, karena emang harga tertinggi dia itu di sekitar 3.000 kali ya. PBV dia masih 2.100-an. Sekarang masih 1.000-an gitu. Jadi masih ada cukup gap untuk naik. Apalagi biasanya perusahaan-perusahaan konstruksi seperti ini pendapatannya akan sangat besar di semester 2 atau di kuartal keempat khususnya. Jadi kayak Wika sendiri yakin bisa mencapai targetnya di semester kedua gitu ya, karena dia secara finansial sangat kuat, balance sheet-nya bagus, sehingga kemungkinan besar proyek-proyek pemerintah, infrastruktur yang akan didorong oleh pemerintah supaya bisa recovery ekonomi Indonesia itu makin cepat gitu ya,
akan banyak lari ke Wika, dan pada saat Wika sudah tidak mampu secara finansial, kemungkinan besar akan dialihkan ke PTPP gitu ya, karena itu yang sehat kedua setelah Wika gitu ya. Yang agak berat memang Adikarya sama Waskita, tapi PTPP sangat layak lah untuk kita berinvestasi katakan selama beberapa tahun ke depan ini ya. Oke. Nah, dari chart nih Ci, PTPP kayak gimana nih? PTPP kita lihat ya. Sama Wika ya. Jadi sekarang ini banyak yang menarik ya Pak sebenarnya Pak ya? Banyak, jadi lebih baik. Sampai pusing milihnya apa ya? Sampai pusing kita milih. Ya PTPP pelan-pelan udah reversal up ya, ini bikin anak tangannya kayak satu ke atas, 2, 3 juga ini break lagi nih. Yeah. Ya mungkin akan target pertama ini di gap sini 1100 dulu ya. Pokoknya pelan-pelan, udah patternnya sih oke sih ya, ini MA20-nya ini yang garis biru bisa dijadiin support kita, resiko kita kalau tembus ke bawah ya kita pasang stop loss atau kita mau average, tapi ini masih uptrend kalau PTPP. Nah mungkin biasanya kalau sektor banknya kita naik ke atas gerak, nanti biasa properti ikutan, terus konstruksi juga masuknya ternyata dari properti juga, biasanya ini ikutan juga naik sama bank. Jadi mungkin yang bisa bikin market naik itu kalau ada booster buat perbankan kali ya. Kita lihat Wika ya, ini Wika masih ketinggalan tuh di sini, masih sideway, PTPP malah udah ke atas. Cuma hati-hati nih kalau udah tembus 3 ke atas ya, ini larinya juga bisa kayak begini nih, kencang begini ya. Gitu, bisa targetnya ke sini dulu juga Wika. Tergantung sih, biasa ini kepalanya memang Wika PTPP, anak-anaknya nanti biasa ngikutin juga. Ini ya. Ci, ini sekalian ada yang nanya juga untuk pertanyaan, kira-kira harga, ada yang pengen tahu katanya pekan depan harga INKP sendiri bakal gainer atau loss ya katanya? Tanya Pak Donald aja, saya mau tahu. Jadi harus dibedakan antara investor sama tukang nujum ya kan. Nggak ada yang bisa memperkirakan apa yang terjadi gitu ya besok, lusa gitu. Tapi kalau jangka panjang, megangnya lebih dari 1 tahun, misalnya 1-2 tahun, ya saya tidak akan lepas INKP sama Tekim gitu ya. Kalau harganya masih belum di bawah 20.000, masih belum 20.000 gitu. Iya, jadi kalau pegang jangka panjang sih oke untuk beli. Tapi kalau jangka pendek, mainannya harian gitu ya, bulanan sih nggak tahu ya. Ya kalau secara pola sendiri ya kita lihat INKP ada di resisten cukup kuat sih ya nih 1, 2, 3, 4, 5 ya pasti ini buat nembusnya butuh volume yang sangat besar, sentimen gede, volume gede. Jadi mungkin sementara akan tertahan di sini dulu kalau buat INKP. Oke, jadi balik lagi nggak pernah ada yang tahu ya akan kemana arah. Nggak tahu, misalnya sih ini mau beli, situ mau jual kan kita nggak tahu. Ini juga Tekim ada di resisten kuat, selama ini supportnya kejaga, ya masih aman sih ke atas karena ini masih uptrend juga ya. Ini duet kertas kita. Oke, ada pertanyaan nih yang terakhir mungkin Pak untuk kali ini, itu tanya balik lagi ke saham bank katanya ya, soal Bank Bukopin Pak, BBKP, katanya tuh ini kan bukannya menarik juga nih katanya, sekarang lagi akuisisi juga kan, lagi diambil ya sama Korea ya gitu kan, Kukmin. Nah kira-kira prospek kedepannya seperti apa katanya, apakah ini menjadi saham yang turn around, justru kesempatan untuk kita untuk ambil Pak katanya? Ya mungkin saya nggak ngikutin Bukopin gitu ya, karena waktu itu sempat tahun lalu kalau tidak salah sempat rame laporan keuangannya direvisi. Jadi sehingga pertanyaannya GCG-nya gimana gitu kan. Jadi dari situ saya menjauh dari Bukopin gitu ya, sehingga tidak mengikuti update-nya walaupun emang diakuisisi oleh Korea gitu ya. Ini orang-orang Korea kan tadi mungkin Korea ini sekarang melihat Indonesia ini sebagai tempat yang menarik untuk berinvestasi karena negaranya resesi ya kan, jadi mungkin ada banyak investasi masuk Indonesia. Apakah itu bisa turn around, berubah? Ya mungkin, maybe yes, maybe no.
kalau saya tuh ingat Warren Buffett tuh ya, saran beliau tuh jangan masuk ke perusahaan-perusahaan seperti ini gitu, karena biasanya untuk turnaround itu berat gitu ya. Misalnya seperti kayak Krakatau Steel gitu, saya menghindar karena proses untuk turnaround-nya itu berat, walaupun ya bisa jadi salah gitu ya. Tapi at least analisisnya kita harus lebih dalam, datanya harus lebih lengkap. Nah itu kemewahan seperti itu tidak bisa saya dapatkan gitu ya, sebagai investor retail. Jadi tidak bisa akses data dan sebagainya. Kalau kita bicara, lebih baik kita menghindari daripada kita menduga-duga ya Pak ya. Iya. Kalau kita ngomongin kan spekulasi ya. Betul. Kita juga nggak pernah tahu GCG-nya seperti apa. Terutama kalau ada revisi itu kan berarti kan kalau kita ngomongin sampai dengan sudah dipublish begitu direvisi juga kan agak aneh ya Pak ya. Seperti itu. Iya, agak aneh. Nah ini bagi teman-teman Ci yang seneng chartnya gitu kan, tetap pengen kekeh BBKP gimana nih Ci? Iya. Pasang stop loss lah kalau pengen banget mah. Nah daripada Bukopin, daripada tadi ini kan lapis kedua tadi yang kita sarankan tadi kan Bank Niaga sih. Tapi ya kembali lagi ke tiap orang ya, selera masing-masing, nanti resiko masing-masing. Bank Niaga itu kan naik dan sebenarnya manajemennya bagus banget. Ini mantan direktur utamanya Citibank masuk ke situ. Dia ngambil banyak orang Citibank yang bagus-bagus masuk ke situ, dan kemarin naik ternyata karena itu pemerintah memberikan penempatan dana pemerintah yang sebelumnya dikasih ke BUMN, bank pemerintah stimulus sekarang ya? ke swasta itu cuma 2, BCA sama Bank Niaga. Jadi ini sebenarnya, dan saya lihat juga sebenarnya valuasinya masih sangat murah. Saya malah mungkin nanti ingin pelajari untuk masuk Bank Niaga. Jadi PR-nya masih 4, PBV-nya masih masih kurang dari 0,5. Jadi bank yang sangat bagus dan masih sangat murah. Nah, sudah masuk buku 4 ya saya. Buku 4. Sudah masuk buku 4. Nah, misalnya gitu. Atau misalnya sekarang ini juga malah yang kalau mau pakai rumor lebih menarik menurut saya ini, Bank BRI kan sekarang mau bikin anak usahanya itu sebagai bank digital. Sama kayak kemarin BCA Royal itu bikin bank digital. Agro ini ya. Nah, jadi kan kalau dia punya 2 anak usaha, BRIS sama Agro, dan tampaknya tidak mungkin BRIS, karena BRIS itu kan akan di-merger gitu ya, menurut saya dengan Bank Mandiri Syariah. Jadi pilihannya cuma Agro. Nah, bayangkan kalau kemudian Bank Agro, BRI Agro ini jadi bank digital, itu potensinya jauh lebih tinggi untuk bisa turnaround daripada keadaan sekarang. Jadi itu menurut saya pribadi itu lebih menarik, lebih menarik. Dipelajari kalau mau dipelajari, atau BJBR ya kan, Bank Jawa Barat itu kan sebenarnya masih murah dan dividennya gede gitu ya, sama-sama bank pemerintah juga. Tapi waktu kemarin saya tidak tertarik karena dia harus penolong ya kan, Bank Banten ya. Bank Banten, BEX kan, padahal sebenarnya tiap bank itu punya masalah sendiri ya dengan COVID ini. Nah ini harus bantu pula Bank Banten, pasti repot. Dan ternyata perkembangan terbaru itu DPRD Banten menyetujui mereka akan suntik dana sehingga tidak perlu digabungkan ke BJBR. Nah ini berita bagus buat BJBR. Harusnya sih secara kinerja dia tidak akan terlalu terganggu gitu ya, dan secara fundamental akan tetap baik lah, dividennya besar. Nah ini 3 bank ini saya pikir lebih pantas untuk dipelajari daripada tadi Bank Bukopin. Jadi menurut saya, saran saya, pelajari lebih dalam apakah BRI Agro, Bank Niaga, atau Bank Jawa Barat, Bank Jawa Timur ya, itu lebih menarik lah secara fundamental dibandingkan Bank Bukopin. Tapi tentu selera masing-masing, resiko masing-masing. Betul. Ini mah yang ngebahas trading ya, yang senang-senang trading mungkin sih ya. Ini. Ya, yang penting mah tahu resiko lah. Ini supportnya 178, 176 ya. Jadi mungkin kalau pengen beli ya batasin aja 170 balik badan lah. Nanti kalau ke atas baru beli lagi, karena kan ini kadang-kadang barang jelek juga terakhir bisa naik juga karena momentum ya. Kita juga nggak tahu ya. Cuma resiko aja nih, jagain supportnya di sini gitu. Terus yang senang bermain adrenalin mungkin gitu ya, sama kayak supaya hidupnya lebih greget gitu, rame kan. Karena kemarin nggak bagus juga bisa naik kan. Sebenarnya memang enough ya kayak cuma fundamental, bukan cuma fundamental, tapi kan sama news juga bisa naik. Kita lihat Indofarma itu sudah 100% kali naiknya. Kita lihat enough nih ya. 4 hari ya. Tuh, begini. 1, 2, 3, 4.
langsung tuh penurunan berapa lama kebayar dalam seminggu. Secara fundamental tidak menarik, dia 4 tahun rugi, tapi ya buktinya naik 100% juga. Pakai momentum bisa naik juga. KF begini satu lagi Pak. Ya KF lumayan lah. Terus tadi apa? Agro ya, kita lihat Bank Agro ya, ya BRI Pak. Agro. Nih Bank Agro. Karena katanya kemarin lihat, saya pernah baca kapannya Bank Korea yang bank digital malah profit ya Pak. Ya harusnya kan akan sangat profit gitu ya. Profit karena dia banknya bank digital, tapi saya lupa namanya apa gitu. Ya mungkin ini kalau misalnya benar Bank Agro dijadiin bank digital, ini lagi itu luar biasa, akan luar biasa. Dia udah PBV 1 sih, tapi bisa luar biasa itu. Nih mulai uptrend ya, udah condong kanan atas ya. Oh dia udah pernah 1000-an juga ya dulunya. Tapi dia sejak diambil BRI sejak kapan ya Pak? Di harga berapa berarti? Sebelum 1000 itu, sebelum 1000. Sebelum naik ini? Iya. Berarti di sini gitu, area sini? Iya. Oh iya. Berarti mungkin ini nih target pertama ya, area 300-an ya. Ini Bank Agro, ini rada rame sih. Tuh. Mungkin ini ikutan BRIS, lari dia ikutan ya? Iya betul. Ini Agro, terus satu lagi tadi apa ya Pak? BNGA ya? BNGA. Ini BNGA. Kalau BNGA saya udah seneng ini. Udah bikin 1, 2. Lebih alami ya. Ini tinggal batasin aja supportnya 770, 760 kan. Udah lama nggak turun, ada di MA20, MA8, MA50, ya udah masih peluang penguatan masih terbuka. Sama apa tadi? Bank Jabar ya Pak? Bank Jabar. IBR. Bank Jabar ini. Nah ini masih murah tuh, masih sideways ya. Tapi kalau saya lebih suka Bank Jatim Pak, nggak tahu kenapa. Ya. Nih Bank Jatim. Ukuran keuangannya lebih bagus sih. Dividen juga besar. Karena kan kalau lihat kemarin ke Jawa Timur juga kayaknya spendingnya orang-orang Jawa Timur juga gede-gede sekarang ya. Daerah Jawa Timur gitu. Dia juga udah bikin digital banking kalau nggak salah. Bank Jatim. Ya itulah pilihan bank-bank lapis 2 ya. Ya lebih defensif lah, dia lebih defensif ya. Lebih defensif. Lagi serem lagi nih M-Cor satu lagi Pak. Tapi saya nggak ngamatin juga nih. Mortgage issue juga kan diambil Bank Cina itu ya. Betul. Sinarmas nggak jadi masuk ya kan, jadinya si IOB Bank kan. Ya gitu sih. Oke. Sekilas Bang. Ya mungkin hari ini sampai segini dulu aja. Sudah banyak informasi yang didapatkan. Thank you banyak nih Pak Donald dan CVV atas insight-insightnya, masukan-masukannya. Tapi balik lagi semua yang kita bicarakan di sini bukan rekomendasi membeli dan kita juga belum tentu beli semuanya. Jadi teman-teman silakan riset dan kaji sendiri lagi masing-masing. Oke, thank you nih Pak Donald dan CVV. Kita ketemu lagi di berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Bye. Teman-teman, kalau ada pertanyaan yang mau tanyakan ke Pak Donald, silakan ya bisa komen di bawah ya, tuliskan. Mudah-mudahan nanti beliau mau menjawab. Oke? Ya, see you the next video. Thank you.